Hai Free People, kembali lagi bersama aku Cece yang selalu nemenin kalian di Staff Radio Asia, di mana kita bakal ngebahas soal branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Nah, di pembahasan kali ini nih kita bakal ngebahas fenomena billboard Times Square New York yang menjadi incaran banyak brand. Karena seperti yang kita tahu baru-baru ini ada brand lokal yang melenggang dengan cantiknya di billboard Times Square New York. Kalau gitu kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Melihat dari laman Wikipedia nih, Times Square sendiri sebenarnya merupakan nama persimpangan jalan utama di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Di mana persimpangan jalan utama ini merupakan titik bertemu antara jalan Broadway dan 7th Avenue. Nah, fakta unik nih Free People, ternyata Times Square sendiri dulunya mempunyai nama lain yaitu Longacre Square, di mana pada tahun 1904 diganti menjadi Times Square ketika harian The New York Times pindah ke gedung Times yang baru setelah berhasil direnovasi. Gedung Times ini sendiri sudah berganti nama nih Free People menjadi One Times Square yang sampai saat ini kita kenal. Betul banget, Times Square sendiri saat ini menjadi area yang terpadat, teramai yang dikunjungi oleh para pengunjung yang berada di New York. Nah, maka dari itu nggak heran nih kalau akhirnya banyak brand yang mengincar spot pada billboard Times Square New York. Karena bisa dilihat aja dari engagement besar yang didapatkan. Ketika iklan tersebut sudah dipajang nih di Times Square New York, maka seluruh perhatian dari para pengunjung akan langsung terpana pada iklan produk brand tersebut. Nah, beberapa brand besar yang udah sering banget nih terpajang di Times Square New York, salah satunya ada Coca-Cola, Budweiser, Planet Hollywood, dan masih banyak lagi. Nah, melihat dari engagement besar yang didapatkan setelah sebuah brand memasang iklan pada billboard Times Square New York, kira-kira kalian pada penasaran nggak sih sebenarnya strategi ini itu masuk ke dalam branding, marketing, atau advertising? Dan apakah strategi ini cukup efektif bagi sebuah brand untuk mendapatkan engagement yang besar? Nah, mari kita bedah sedikit ya. Kalau misalnya kita lihat dari advertising fundamentalnya nih, strategi ini termasuk dalam out of home advertising, di mana out of home advertising ini mentargetkan audiens yang sedang berada di luar rumah. Out of home advertising ini menjadi strategi yang cukup fleksibel karena mampu menjangkau audiens yang sedang on the go atau sedang bergerak, dan strategi ini juga mampu disesuaikan sesuai dengan habit dari para audiens tersebut. Nah, out of home advertising ini sendiri bisa kalian temukan dalam 3 jenis yang berbeda nih Free People. Yang pertama ada dari billboard, yang kedua retail advertising, dan yang ketiga vehicle advertising. Tapi di antara ketiga ini, billboard masih menjadi jenis yang paling banyak dipilih oleh brand. Walaupun nggak sedikit juga brand yang menganggap bahwa out of home advertising dalam jenis billboard ini cukup memakan ongkos yang sedikit besar. Karena ya bisa dibilang engagementnya ini nggak bisa dirasakan secara langsung terhadap produk yang sedang diiklankan. Billboard sendiri uniknya ternyata sudah ada sejak awal abad ke-19 dan masih bertahan hingga saat ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman nih, billboard sudah hadir dengan berbagai format, dimana kalau misalnya kalian lihat di sekitar jalan, billboard telah menghadirkan format baru yaitu LED, di mana kita bisa menampilkan iklan yang lebih menarik pada billboard tersebut. Nah, dengan hadirnya digital billboard ini, akhirnya para perusahaan penyedia iklan mampu menerima iklan sebanyak mungkin di satu waktu untuk satu area spot milik mereka. Di mana nanti akhirnya brand-brand ini juga dapat hadir di satu area dengan waktu yang berbeda dengan penyesuaian audiens mereka untuk memaksimalkan engagement yang didapat dari time spot yang telah mereka pilih sendiri. Nah, mungkin banyak dari kalian yang timbul pertanyaan nih, Kak, kenapa sih kita harus susah payah menggunakan out of home advertising kalau misalnya sekarang kita udah bisa pakai online advertising?
Nah, jawabannya nih free people, bagi kalian yang udah berlayar, udah terjun mengarungi lautan di dunia perbisnisan nih, kalian pasti udah sadar banget kalau online advertising tuh nggak semudah yang dibilang sama orang-orang. Kalau misalnya kita nggak mampu selalu up to date, kita nggak bisa selalu muncul di tengah-tengah para konsumen, nantinya kita juga bakal invisible, kita bakal nggak terlihat di antara para konsumen. Dengan kita menggunakan billboard dari out of home advertising ini, kita nantinya akan bisa mengeluarkan eksklusivitas dari brand kita agar dapat menarik audiens secara lebih luas lagi. Melalui billboard, melalui aktivitas billboard ini, kita juga dapat mengintegrasikannya dengan aktivitas online advertising agar bisnismu juga dapat berjalan dengan lancar. Melalui aktivitas billboard ini sendiri, kita dapat mengintegrasikannya bersama dengan aktivitas online advertisingmu, di mana nanti akhirnya kamu akan mendapatkan penetrasi yang lebih maksimal. Nah, lalu gimana nih dengan billboard Times Square New York yang diincar oleh banyak brand, tak terkecuali brand lokal asal Indonesia yang baru-baru ini berlenggang di billboard Times Square New York, Erigo. Erigo sendiri tercatat telah berlenggang di billboard Times Square New York pada Maret 2021 yang lalu. Dan kali ini Erigo mengejutkan para penggemarnya dengan memasang kembali iklan billboard di Times Square New York dengan menghadirkan kejutan baru yang dimana mereka akan terlibat nih di salah satu gelaran busana New York Fashion Week mendatang. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, emangnya iklan yang dipasang oleh Erigo di billboard Times Square New York ini efektif? Dan apakah orang-orang New York ini kenal dan udah menggunakan produk dari Erigo? Apakah konsep out of home advertising yang digunakan oleh Erigo pada billboard Times Square New York ini emang tepat sasaran untuk para masyarakat New York? Atau kira-kira ternyata iklan yang digunakan oleh Erigo ini cuma keren-kerenan untuk masyarakat Indonesia aja? Kalau kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, dan turn on notification on supaya kalian gak ketinggalan update seru dari Staffel di Asia. Ingat ya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bener-bener penasaran banget nih. See you!